Oke, anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan berbicara tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Oke. Nah, yang pertama adalah dinamika penduduk di benua Asia. Komposisi penduduk berdasarkan usianya itu tergambarkan dalam diagram lingkaran seperti ini. Ternyata 67% penduduk benua Asia ini merupakan penduduk usia produktif. Itu antara usia 15 sampai 65 tahun. 25%-nya itu merupakan penduduk usia tidak produktif yang berusia kurang dari 15 tahun. 8%-nya ini merupakan usia penduduk tidak produktif usia lebih dari 65 tahun. Jadi, 67% penduduk benua Asia ini menanggung dua kelompok. 25% yang kurang dari 15 tahun, 8% yang lebih dari 65 tahun. Nah, jumlahnya untuk keseluruhan ini adalah berjumlah 4.397 juta jiwa. Ini data 2015. Benua Asia kan benua dengan penduduk terbanyak di dunia ya. Nah, penduduknya ini tersebar tidak merata di antara negara-negara di benua Asia. Yang terbesar di dunia ada 3 negara di sini. Ada Cina, India, dan juga Indonesia. Nah, jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi ini terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga di Asia Selatan. Ini adalah peta kawasan-kawasan benua Asia. Ini yang tadi Bu Guru tunjukkan. Ini Asia Timur, ada Cina di sini yang penduduknya tinggi. Asia Selatan di sini ada India, penduduknya tinggi. Asia Tenggara ini di sini itu ada Indonesia di sini penduduknya tinggi. Kemudian di sini Asia Tengah dan Asia Barat. Nah, silakan kalian mempelajari sendiri tentang negara-negara mana saja yang termasuk Asia Barat. Di sini negara mana saja? Mana saja yang termasuk Asia Tengah? Mana saja yang termasuk Asia Selatan? Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Silakan kalian pelajari secara mandiri menggunakan sumber-sumber belajar yang bisa kalian cari ya. Berikutnya dinamika penduduk benua Asia. Laju pertumbuhan penduduk ini rata-rata 1,5% per tahun. Nih, nah negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi ini ada di Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Ini. Kemudian untuk kualitas hidup atau HDI (Human Development Index) ya, angka pertumbuhan manusia ini ditentukan dari 3 indikator. Dilihat dari pendidikannya. Kalau pendidikannya tinggi, maka nanti akan membawa atau berpengaruh terhadap kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian jika pendapatan per kapitanya tinggi, pendapatan per orangnya rata-rata itu tinggi, maka ini juga akan membawa pengaruh pada kualitas hidup yang baik, yang tinggi. Jika angka harapan hidup penduduk dari suatu negara itu tinggi, maka itu akan menentukan juga kualitas hidup dari suatu negara itu tinggi. Nah, indikator pendidikan, indikator pendapatan per kapita, indikator angka harapan hidup ini yang dipakai untuk menentukan kualitas hidup dari penduduk suatu negara. Nah, kualitas hidup penduduk dari negara-negara di benua Asia ini sangat bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah. Nah, negara dengan HDI yang tinggi ini adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura,
Brunei, Cina, dan juga Saudi Arabia. Ini adalah negara-negara yang ketiga faktor atau indikatornya ini tinggi. Berikutnya adalah 3 ras yang ada di benua Asia. Ini adalah untuk Asia Utara dan Asia Tengah, ini mayoritas dihuni oleh ras Kaukasoid atau ras Europid. Kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara ini sebagian besar ras Mongoloid. Untuk Asia Selatan bagian tengah ini ras Kaukasoid. Untuk Asia Selatan bagian selatan ini ras Negroid, misalnya bangsa Dravida dan Sri Lanka. Kemudian Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan khususnya Semenanjung Arab, negara Yaman, Oman, ini ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Asia Tengah bagian utara ini mayoritas ras Kaukasoid atau Europid dan ras Negroid. Jadi coba perhatikan ada 3 ras besar, ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan juga ras Negroid. Oke, berikutnya ini ya, tentang budaya. Budaya benua Asia itu juga sangat beragam, baik dari karya seninya, dari literaturnya, dari musiknya. Ya, ini memiliki keanekaragaman. Musik ini juga sangat beragam. Kemudian juga ada porselin, ada keramik, ada kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal. Kemudian untuk tekstilnya, arsitekturnya, ini menjadi kekayaan yang luar biasa dari benua Asia. Untuk bahasa, ini benua Asia juga memiliki bahasa yang sangat banyak, kaya akan bahasa asli dan bahasa daerah. Untuk Indonesia saja, itu tidak kurang dari 600 bahasa yang berkembang di negara Indonesia. Kemudian benua Asia itu juga menjadi tempat lahirnya agama-agama besar. Ada Hindu, Buddha, Islam, Shinto, Sikh, Kristen, dan juga Yahudi. Oke, kita lanjut ke benua Amerika ya. Dinamika penduduk benua Amerika. Komposisi penduduk benua Amerika berdasarkan umur tergambarkan dalam diagram lingkaran seperti ini. 66% itu merupakan penduduk usia produktif berusia 15-65 tahun. 24%-nya ini tidak produktif, usia kurang dari 15 tahun, dan 10% ini tidak produktif, usia lebih dari 65 tahun ya. Jadi 66% ini menanggung yang kurang dari 15 tahun dan juga yang lebih dari 65 tahun. Jumlah penduduk benua Amerika data tahun 2015 adalah 987 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya ini tergolong rendah, yaitu 0,9%, dan persebarannya juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika ini berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta juga bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya kepadatannya rendah. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk benua Amerika. Bagian barat dan timur Amerika Serikat, ini sekitar Karibia, Amerika Tengah dan Karibia. Kemudian di sini bagian barat dan timur dari Amerika Selatan. Ini padat penduduknya. Kemudian bagian tengah Amerika ini penduduknya tidak padat ya. Nah, coba kalian pelajari tentang pembagian kawasan benua Amerika ini ya. Amerika Utara ini meliputi negara mana saja? Ya, yang kalian pahami kemarin yang kita pelajari di sini ada Amerika Serikat, di sini Kanada ya. Nah, yang lain-lain di sini ada Amerika Tengah atau Amerika Latin, meliputi negara mana saja? Amerika Selatan meliputi negara mana saja? Silakan dipelajari menggunakan sumber-sumber belajar yang ada. Oke, saya ingin menjelaskan tentang HDI dari benua Amerika ya.
Human Development Index dari penduduk benua Amerika ini rata-rata tinggi, terutama untuk negara Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga sebagian ada di Amerika Latin sini ya. Sebagian ini, kemudian ada Chile, ada Argentina, ini adalah yang besar, yang HDI-nya tinggi ya. Kemudian yang HDI-nya sedang itu adalah di sini ada negara Paraguay dan juga Bolivia dan sebagian ada di Amerika Latin di sini. HDI ini kalian ingat lagi tadi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu dilihat dari indikator pendidikannya tinggi, kemudian angka harapan hidupnya tinggi, juga satunya lagi adalah pendapatan per kapitanya yang tinggi. Penduduk asli benua Amerika ini adalah suku Indian dan juga suku Eskimo. Nah, penduduk pendatangnya ini adalah ras utamanya, yaitu adalah ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, ras Kaukasoid berkulit putih ini dari Eropa. Ini mewarnai benua Amerika ya. Kemudian untuk budaya itu juga beragam. Ada Amerika berarti Amerika Serikat ini, Amerika Latin, Afrika, dan juga Asia. Bahasanya juga beragam. Ada bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan juga Jerman. Dan yang dominan adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk agama, ini 83% ini beragama Kristen. Ya, Kristen, Katolik Roma di sini. Kemudian 17% ini menganut agama Islam. Saya kira begitu anak-anakku, semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian gunakan untuk belajar lagi ya. Selamat untuk mengembangkan diri dengan cara belajar mandiri. Terima kasih.